Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peresmian LRT Jabodebek bakal dilakukan pada akhir Agustus 2023 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, yang terpenting dalam operasional LRT fokus utamanya pada keamanan dan keselamatan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peresmian LRT Jabodebek bakal dilakukan pada akhir Agustus 2023 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, yang terpenting dalam operasional LRT fokus utamanya yakni pada keamanan dan keselamatan. Terkait sertifikasi, Presiden menyebut hal tersebut merupakan hal teknis. Akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Ya. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Presiden Joko Widodo juga merespon soal tarif LRT Jabodebek yang dinilai terlalu mahal. Menurutnya, bila masih dinilai terlalu mahal, tarif LRT Jabodebek perlu disubsidi. Seperti diketahui, tarif LRT Jabodebek ditetapkan minimal Rp5.000 untuk 1 km pertama dan Rp700 per kilometer berikutnya. Tarif tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM 67 tahun 2023. Bila disimulasikan, tarif maksimal untuk LRT Jabodebek Rp25.000. Angka tersebut dihitung dari lintasan terjauh dari arah Bekasi ke Duku Atas, yang panjangnya mencapai 29,54 km. Sementara itu, Cibubur Duku Atas tarifnya Rp22.000 dengan panjang lintasan 25,94 km. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, maju mundur operasional LRT Jabodebek, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aditya Dwi Laksana. Beliau adalah Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ya, halo, selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita bicara mengenai operasional LRT Jabodebek, review dari Anda sejauh ini bagaimana? Maju mundur beberapa kali terjadi ya terkait dengan target operasional dari LRT yang ditunggu-tunggu juga ini oleh masyarakat Jabodebek. Silakan Pak Adit. Ya Mas, ini kan sebetulnya kalau kita lihat kenapa maju mundur, ini ya sebetulnya kalau saya melihat lebih kepada persiapannya untuk menjamin dua hal Mas, keselamatan perjalanan kereta api dan kelancaran operasional kereta apinya. Karena ini kan teknologinya lumayan advance ya Mas untuk di Indonesia, lumayan canggih karena ini menggunakan teknologi yang communication based train control atau pengendalian operasi kereta apinya itu menggunakan teknologi komunikasi dan kemudian menggunakan sistem yang namanya Grid of Automation 3 atau GOA 3 yang dioperasikan tanpa masinis tetapi masih menggunakan train attendant petugas kereta api yang akan mengambil alih operasional kereta api dalam keadaan darurat. Nah, karena ini merupakan teknologi yang masih baru juga di Indonesia, sementara hampir melibatkan sepenuhnya dari karya anak bangsa, dari kereta apinya dari Inka misalnya ya, kemudian persinyalannya dari LAN, walaupun softwarenya juga masih menggunakan Siemens, tetapi ini perlu semacam harmonisasi dari sistem sarana keretanya, sistem persinyalannya, sistem kendali operasionalnya, automatic train sistemnya menggunakan Siemens dan juga KAI sebagai operatornya. Jadi saya pikir kenapa kemarin sempat uji coba itu dihentikan mengangkut penumpang dan kemudian ada mengalami kemunduran dalam hal operasional, rencana operasional kereta. Saya pikir ini tidak lebih dan tidak kurang dari memang harus menyiapkan supaya perjalanannya itu benar-benar smooth, benar-benar berkeselamatan ya, karena teknologinya cukup rumit, kira-kira begitu. Ya, seperti yang sudah ditegaskan Presiden Jokowi, keamanan dan juga keselamatan, karena ini akan mengangkut banyak masyarakat begitu ya yang menggunakan transportasi LRT Jabodebek ini. Tapi kalau dilihat dengan beberapa tantangan sebelumnya yang mengemuka dari beragam jenis tipe ataupun KRL rangkaiannya sendiri dari LRT ini, bagaimana Anda melihatnya ini Pak Aditya? Belum lagi kemarin hangat juga nih long span-nya, ini juga menjadi salah satu perbincangan hangat di masyarakat. Ya, ini kan pernyataan dari Pak Wamen
BUMN itu sebetulnya lebih ke arah bagaimana otokritik bahwa kita dalam menyelenggarakan suatu konstruksi maupun operasional infrastruktur itu memang harus benar-benar terencanakan dan terintegrasi sejak awal, dan kemudian otokritiknya juga ya bahwa semua perencanaannya sudah harus perencanaan dengan matang. Nah, itu sebetulnya Oke. message Pak Wamen yang saya pikir dari waktu ke waktu itu memang sudah dilakukan. Poin saya adalah sarana itu memang ada spesifikasi yang katakanlah masih belum standar. Ya mungkin saya pikir apakah semuanya Ya. 31 atau tidak, kan sebetulnya apakah semuanya 31 atau tidak ya itu kita belum tahu informasinya secara pasti. Tapi yang menjadi sorotan adalah begini Mas, kalau memang ada suatu spesifikasi yang belum standar di antara sarana-sarana itu sebetulnya kita harus memahaminya, karena ini masih merupakan proyek pertama juga buat Inka untuk mengadakan memproduksi light rail transit, kereta api LRT yang dengan menggunakan GOA3. Pertama itu. Kedua bahwa oke lah, kalau memang ada spesifikasi yang belum standar di antara beberapa sarana kereta, ya maka pasti akan memerlukan semacam fine tuning, memerlukan semacam settingan yang bersifat individual. Nah, ini mungkin yang menjadi jawaban kenapa cukup memakan waktu, ya karena memang berarti perlu adanya penyesuaian. Ya, Pak Aditya. Ya, baik. Pak Aditya, kalau kita lihat dengan beragam... Halo? Ya, silakan Mas. Ya, Pak Aditya, tadi agak sedikit gangguan nampaknya dengan sinyal komunikasi kita. Dan kalau kita lihat dengan beberapa tantangan yang tadi sudah Anda sampaikan, dengan penggunaan teknologi canggih, dengan beragam juga mungkin vendor lah bisa dikatakan begitu yang terlibat di dalamnya, bagaimana dengan koordinasinya, sinergitasnya begitu, sehingga menjadi satu ekosistem yang benar-benar ini mementingkan tadi keamanan, keselamatan penggunanya pada saat nanti ini diluncurkan 26 Agustus mendatang. Iya Mas, ya itu. Jadi kalau kita kembali seperti itu berarti koordinasinya Mas yang antar sektor membuat sistem operasinya, yang operatornya kan berbeda-beda ya Mas Pras ya. Nah karena berbeda-beda antara sarananya dari Inka, prasarananya dari Adikarya, kemudian sistem kendalinya dari Siemens, operatornya dari KAI, ya mau tidak mau kan sebetulnya harus benar-benar disinkronkan bareng gitu Mas Pras, kira-kira untuk kemudian selama masa ini kan benar-benar masih masa persiapan, masih uji coba dilakukan secara intens ya. Ini benar-benar keempat pihak itu dengan dikoordinasikan oleh Ditjen Perkeretaapian itu benar-benar harus sinkron Mas, karena ini sudah menyangkut masalah keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Betul. Nah, kira-kira berarti apa yang harus dikejar ya? Mengingat ini masih ada tenggat waktu sampai dengan 26 Agustus mendatang. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ditya. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan bagaimana PSO yang diberikan begitu terkait dengan sektor transportasi perkeretaapian di Indonesia, khususnya dari wilayah Jakarta ataupun LRT Jakarta. Baik, total penumpang kita lihat di tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 itu kita lihat peningkatannya juga terus bertambah begitu ya, dari 145 ribuan di tahun 2019 kemudian naik lagi di tahun 2020 menjadi 486.600 orang, sementara di tahun 2021 ada sedikit penurunan menjadi 300.460 orang. Adapun realisasi dari PSO Public Service Obligation LRT Jakarta di tahun 2019 15,78 miliar, kemudian di tahun 2020 langsung melonjak 181,6 miliar rupiah, dan di tahun 2021 naik lagi menjadi 214,81 miliar rupiah dari Public Service Obligation LRT Jakarta. Selanjutnya kita akan cermati beberapa fakta terkait dengan LRT Jabodebek ini. Yang pertama, teknologi LRT Jabodebek ini lebih canggih dari MRT Jakarta. Sementara LRT Jabodebek melayani 2 provinsi dan 5 kota, kemudian beroperasi tanpa masinis, sementara nilai TKDN-nya lebih dari 60%.
Dan berikutnya kita lihat dari sisi nilai proyek LRT Jabodebek. Biaya awal 29,9 triliun rupiah, kemudian ada pembengkakan biaya tercatat 32,5 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang kita langsung saja diskusikan bersama dengan Bapak Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian MTI. Baik, halo Pak Aditya. Iya Mas. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Ya, ini menarik dengan beberapa data yang sudah disampaikan. Tadi proses operasional sudah kita bahas, beberapa kendala yang mencoba untuk disinkronkan karena tadi ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk bagaimana menjamin tetap dari sisi keamanan dan keselamatan penumpang dan juga operasional dari LRT-nya sendiri. Nah, lantas bagaimana dengan nanti pengoperasiannya? Apakah ini juga perlu ada satu langkah strategi yang perlu di-booster lagi begitu untuk menjamin tanggal 26 nanti benar-benar siap dari LRT Jabodebek. Kemudian bagaimana dengan biaya-biaya juga yang nanti harus juga ditanggung oleh penumpang ini. Pak Adit silakan. Iya Mas, pertama soal kesiapan dulu. Kalau soal kesiapan berarti kan selama masa uji coba dan persiapan ini, sekali lagi kritikalnya adalah dalam masalah kendali operasional kereta. Bagaimana dari sisi akselerasi, pengereman, titik berhenti, perlambatan misalnya di lengkungan. Nah, itu yang semuanya yang harus dipersiapkan. Nah, ini perlu integrasi dari sisi sarananya, dari sisi sistem operasinya, persinyalannya, dan juga dari sisi KAI sebagai operatornya. Itu satu hal yang harus dipersiapkan dengan baik sebelum LRT Jabodebek ini beroperasi yang rencananya tanggal 26 Agustus. Nah, kemudian yang kedua, menyangkut masalah tadi soal PSO. Nah, soal PSO itu kan pasti akan berkaitan dengan tarif ya Mas Pras ya. Nah, kalau kita juga tadi ada data mengenai biaya pembengkakan gitu ya, nggak salah ya Mas, cost overrun kan. Betul. Gitu. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kalau soal cost overrun, saya pikir tadi cost overrun-nya itu sekitar 4 triliun ya Mas ya. Saya pikir dalam banyak infrastruktur, pembangunan infrastruktur di dunia, nggak cuma di Indonesia maupun juga termasuk infrastruktur perkeretaapian, itu sebetulnya yang namanya cost overrun itu lazim terjadi, tetapi memang besarannya memang seharusnya tidak sangat besar. Karena kalau besarannya menjadi sangat besar, itu bisa ada dua indikasi. Pertama, di perencanaannya yang memang masih belum matang. Kedua, kemudian di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menyebabkan pembengkakan biaya tersebut yang memang tidak diperhitungkan sebelumnya. Saya pikir dalam hal LRT Jabodebek ini pembengkakan biayanya, kalau saya tidak salah, terutama pada masalah dua hal. Pertama, dari sisi pengadaan lahan depo di Bekasinya yang memang pengadaan lahannya cukup berlarut dan itu bisa menyebabkan ke arah pembengkakan biaya. Kedua juga sebetulnya kemarin terjadi faktor COVID-19 dalam konstruksinya itu yang bisa juga menyebabkan fixed cost-nya masih jalan, biaya tetapnya jalan, sementara operasional kereta menjadi lebih tertunda. Nah, itu juga menjadi potensi pembengkakan biaya. Tapi saya pikir pembengkakan biaya itu masih cukup wajar terjadi di proyek-proyek infrastruktur. Nah, yang kedua adalah kalau yang terkait dengan PSO, nah PSO itu kan berarti pemberian subsidi. Pemberian subsidi itu sebetulnya ada rumusannya dulu sih Mas Pras. Artinya bahwa pihak operator, hanya dalam hal ini KAI, itu harus menghitung dulu berapa biaya operasinya LRT Jabodebek ini, kemudian ditambahkan dengan semacam margin keuntungan, kemudian akan didapatkan semacam tarif untuk per penumpang. Nah, tarif itu kemudian dibandingkan dengan analisis yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi mestinya Kementerian Perhubungan ataupun operator itu melakukan analisis berapa sih tarif yang layak atau terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu biasanya sudah dilakukan analisis yang namanya ability to pay maupun willingness to pay, kemampuan membayar maupun kemauan membayar. Nah, saya pikir tarif LRT yang sekarang diberlakukan Rp5.000 di 1 kilometer awal, Rp700 di kilometer berikutnya, sehingga totalnya kalau sampai di Bekasi Timur itu sekitar 24.000 sekian, kalau untuk ke Harjamukti Cibubur itu sekitar 22.000 sekian. Nah,
Itu maksud saya seharusnya memang sudah berdasarkan analisis ATP WTP tadi. Tinggal nanti dilihat bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah tarif tersebut memang sudah cukup layak sesuai keterjangkauannya oleh masyarakat. Kira-kira itu dulu sih Mas. Iya. Tapi kalau lihat ya berdasarkan beberapa operasi transportasi umum lainnya lah, entah itu KRL dan lain-lain, MRT begitu, MTI sendiri melihat bagaimana dengan biaya yang nanti harus ditanggung oleh konsumen begitu. Apakah memang ini cukup ideal sesuai dengan kantong masyarakat saat ini kah atau bagaimana? Ya, mari kita bandingkan Mas. Sekarang pembandingnya misalnya LRT Jakarta. LRT Jakarta itu jauh dekat dari Velodrome sampai dengan Kelapa Gading sampai dengan Pegangsaan 2 itu flat di Rp5.000 Mas. Nah, itu satu pembandingnya. Sehingga kalau ini 1 kilometer pertama Rp5.000 katakanlah berarti kan sebetulnya dalam kalau itu kan LRT Jakarta 6 kilo. Kalau ini hanya 1 kilo itu Rp5.000. Jadi sebetulnya tarifnya sedikit masih di atas LRT Jakarta. Kita bandingkan dengan MRT Jakarta. MRT Jakarta tarif awalnya adalah di Rp4.000, kemudian sampai dengan Rp14.000 dengan jarak 15 km di Rp14.000. Nah, artinya bahwa dari sisi ini juga LRT Jabodebek masih lebih mahal dibandingkan dengan MRT Jakarta. Tapi misalnya dibandingkan dengan Transjakarta ya 3.500 jauh dekat. Tapi itu sudah belasan tahun ya. Saya pikir itu tarif yang sebetulnya terlalu murah juga, memang tidak pernah ada penyesuaian. Nah, tapi kita melihat memang karena satu, teknologi LRT ini juga teknologi yang lebih tinggi, terus kemudian dari sisi yang kedua hadir lebih belakangan dibanding MRT Jakarta yang sudah 4 tahun lalu, LRT Jakarta yang sudah 5 tahun lalu. Sementara kalau KRL komuter lain ya jelas memang sudah sangat lama dan tarifnya memang sangat murah. Saya pikir si tarif ini masih cukup wajar dengan catatan Mas. Dengan catatan tarif ini dijaga supaya masyarakat itu mau shifting ke LRT dengan cara apa? Pertama adalah tarifnya dijaga supaya tidaknya dalam sampai dengan 3 sampai 5 tahun ke depan itu belum mengalami kenaikan dulu Mas. Supaya apa? Supaya tetap menarik minat masyarakat ketika nanti harga bahan bakar naik ataupun ketika nanti upah minimum regionalnya masyarakat naik, daya belinya naik, tetap terjaga dengan naik LRT ini, karena LRT ini masih tetap terjaga tarifnya setidaknya selama 5 tahun ke depan. Lalu yang kedua yang bisa dijaga begini Mas, tarif ini jangan hanya dilihat dari LRT-nya. Percuma tarif LRT-nya murah, tapi kalau misalnya saya bawa mobil parkir di stasiun Cibubur atau Bekasi Timur, parkirnya mahal Mas Pras. Nah, jadi parkirnya juga harus parkir dengan tarif parkir yang flat dan terjangkau. Kalau naik angkutan umum ke stasiun-stasiunnya juga tarifnya harus yang terjangkau dan disediakan juga angkutannya. Nah, nanti ke depannya harapan saya tarifnya terintegrasi Mas Pras dengan multimoda yang lain yang ada di Jakarta seperti MRT, KRL, Transjakarta, itu dia. LRT Jakarta. Permasalahan akan kita bahas berikutnya. Jangan sampai karena ini diharapkan benar-benar bisa mengurai ya kemacetan di wilayah Jabodebek seperti yang diharapkan tadi oleh Presiden Jokowi. Tapi pada saat pelaksanaannya, realisasinya itu seperti apa? Apakah tadi lagi-lagi kita bicara mengenai ekosistem pendukungnya begitu ya, transportasi lainnya yang entah menjadi feeder dan lain-lain juga sesuai. Jadi benar-benar ini bisalah menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Aditya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aditya Dwi Laksana. Ya, Pak Aditya, kita akan lanjutkan kembali atas bagaimana dengan nanti realisasinya, implementasinya di lapangan sehingga benar-benar ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan juga penyanggahnya ini. Pak Aditya, silakan. Iya Mas, jadi kembali lagi kalau seperti saya sampaikan tadi, yang menjadi faktor yang krusial juga adalah aksesibilitas dan konektivitas Mas dari LRT ini. Apakah stasiunnya mudah dicapai baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan angkutan umum. Kemudian bagaimana angkutan pengumpan, angkutan lanjutannya atau feedernya dari LRT ini. Artinya ketika nanti sudah beroperasi secara komersial, maka LRT ini sudah juga harus siap aksesibilitas dan konektivitas di stasiun-stasiunnya. Artinya juga tersedia misalnya di Bekasi, katakanlah di stasiun Cikunir, Jati Bening, Cikunir 1, Cikunir 2, Jati Bening, yang katanya sudah akan dipersiapkan bis
BRT Transpatriot. Nah, apakah Transpatriotnya juga sudah siap? Apakah nanti di daerah Harjamukti, Ciracas, misalnya ya di Cibubur itu Kampung Payu, apakah Kampung Rambutan, apakah sudah terintegrasi juga dengan angkutan lokal setempat? Apakah juga akses ke stasiunnya, parkirnya juga sudah tersedia dengan layak? Parkir perpindahan moda, park and ride-nya apakah sudah tersedia juga? Karena kan nanti pasti ada yang bawa kendaraan pribadi dan tarifnya dipastikan juga tarif yang flat yang berlaku dari sama tetap dari jam ke jam dan tarifnya terjangkau supaya apa, masyarakat yang mau naik LRT akses ke stasiunnya gampang, konektivitasnya gampang, tapi tarifnya juga terjangkau. Jangan sampai sudah beroperasi komersial tapi itu belum tersedia. Betul. Nah, optimisme Anda sendiri bagaimana melihat ke depan begitu dari MTI? Karena kan kita tahu tadi tanggal 26 ini launching, kemudian apakah juga akan operasi penuh begitu dan masih ada menyisakan beberapa waktu lagi yang begitu yang harus dikejar? Saya sih melihatnya kalau dari sisi persiapan kereta sih saya optimis itu memang perlu waktu, tapi sebenarnya sambil berjalan itu sebetulnya penyesuaian maupun fine tuningnya itu bisa dilakukan. Yang saya sebetulnya masih perlu perhatian lebih itu menurut saya adalah penyiapan dari aksesibilitas dan konektivitas di stasiun-stasiun tersebut, Mas. Tapi saya menaruh optimisme dari operasional LRT Jabodebek ini karena ini sifatnya adalah commute. Seperti komuter yang karakteristiknya sudah menghubungkan area yang suburban di Bekasi, di Cibubur dengan pusat kota Jakarta yang sampai dengan di Duku Atas dan melewati kawasan komersial dan tepat di pinggir jalan atau di median jalan. Jadi saya pikir ini LRT Jabodebek memiliki keunggulan kalaupun dibandingkan sama MRT Jakarta maupun LRT Jakarta karena karakternya sudah seperti KRL komuter lain dari luar kota masuk ke dalam kota dan justru di dalam kawasan-kawasan area, jadi perkantoran komersial. Jadi saya pikir ini potensinya sih cukup besar sih, Mas. Baik, kita lihat nanti bagaimana upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah, kemudian pihak-pihak terkait ya untuk menunjang operasional LRT Jabodebek di tanggal 26 Agustus mendatang rencanakan untuk launching, kemudian operasionalnya kita akan tunggu. Semoga juga benar-benar menjadi solusi ya bagi masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta. Pak Aditya, terima kasih banyak atas waktu. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih, Mas. Sampai berjumpa kembali, Pak Aditya.